Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, saya yakin kita semua luar biasa dan saya mau menyambut semua teman-teman yang hadir menonton hari ini. Kita sangat senang sekali, terutama ketika teman-teman stay sampai ke bagian firman ini teman-teman. Saya yakin apa yang Anda dengar hari ini itu akan memberkatimu dan firman Tuhan akan membawa kita mengalami perubahan hidup yang luar biasa teman-teman. Apalagi kalau kita mengerjakan firman Tuhan teman-teman, nantinya saya yakin bahwa hidup kita, masa depan kita akan semakin luar biasa. Ya, masih di dalam tema bulan ini yaitu fill ya, atau dipenuhi, diisi teman-teman. Judulnya yang akan saya bawa hari ini adalah ketika Tuhan memenuhi hidup kita, ya. Ketika Tuhan memenuhi hidup kita, teman-teman. Jadi kita bisa dipenuhi dari hal-hal yang dari Tuhan, teman-teman. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, teman-teman. Hal-hal yang kelihatannya supranatural, teman-teman, tapi kita bukan menjadi orang yang aneh, bukan menjadi orang yang kelihatannya weird, teman-teman. Kita tetap menjadi orang-orang yang natural, teman-teman. Orang-orang yang terlihat sama dengan yang lain, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan, teman-teman, di Alkitab banyak menceritakan bahwa hidup kita ini seperti bejana. Ya, Anda tahu bejana itu seperti guci atau mungkin seperti tempat wadah tertentu ya. Kalau mungkin zaman sekarang gampangnya mungkin kayak baskom lah atau kayak ember, teman-teman. Jadi hidup kita tuh seperti diibaratkan seperti itu, teman-teman. Dan apa yang ada di dalamnya itu yang lebih penting, setuju? Ya kalau hanya ember, oke, ya ember memang ya ember, ada harganya teman-teman. Tapi apa yang ada di dalamnya, itu yang membuat ember tersebut berbeda dari ember yang lain, setuju? Ya kalau ember isinya sampah, ya mungkin tidak terlalu banyak nilainya teman-teman. Ya tapi kalau embernya isinya misalnya hal yang atau cairan yang berharga teman-teman, atau mungkin barang-barang yang berharga, pasti ember tersebut akan juga mahal atau luar biasa nilainya teman-teman. Setuju? Ya, dan saya mau ceritakan dari suatu Alkitab yang berhubungan dengan perihal bejana ini, ya, atau saya kasih istilah ember lah di sini teman-teman. Dari seseorang yang bernama Elisa, teman-teman. Elisha kalau bahasa Inggrisnya ya. Elisa ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dia dipakai Tuhan mengerjakan banyak mujizat, kesembuhan, dan lain-lain teman-teman. Dan dia juga seorang pemimpin yang luar biasa ketika itu ya, pemimpin umat atau pemimpin yang sangat terpandang ketika itu teman-teman. Dan suatu ketika dia ketemu dengan seorang janda ya, seorang janda yang wanita yang datang kepada Elisa teman-teman dan meminta pertolongan ya. Kenapa dia minta pertolongan? Saya akan ceritakan bahwa janda ini teman-teman, suaminya baru meninggal. Ini dari kitab 2 Raja-Raja ini teman-teman, 2 Raja-Raja 3 dan 4, teman-teman bisa baca di sana. Ya, suaminya baru meninggal dan sayangnya suaminya ini meninggalkan banyak hutang. Ya, jadi kita perlu hati-hati supaya jangan meninggalkan hutang dalam kehidupan kita nantinya, teman-teman. Dan hutang ini sudah overdue ya, sudah harus dilunasi segera. Dan kondisi si janda ini sebenarnya sangat sulit karena dia punya 2 orang anak yang masih muda, yang punya banyak kebutuhan, barangkali sehari-hari harus diberi makan, mungkin bayar sekolah, atau mungkin ya sebagai anak-anak muda pasti punya banyak kebutuhan teman-teman. Ya, dan hutang sudah harus dihadapi atau sudah harus dilunasi teman-teman, dan si pemilik hutang atau si pemilik piutang maksud saya, ya dia sudah menekan si janda ini, kamu harus bayar ya sekarang, kalau tidak anakmu akan saya tarik dan akan saya jadikan budak atau akan saya jual sebagai budak. Jadi suatu situasi yang sangat menekan untuk si janda tersebut teman-teman. Ya, dan pasti dia panik dan Elisa bertanya, "Oke, kalau gitu saya mau bantu kamu, tolong. Apa yang kamu punya di rumah?" Ya, dan janda itu situ dia menjawab, "Nggak ada apa-apa di rumah." Ya, nggak ada apa-apa di rumah. Tapi si Elisa bilang, "Masa sih nggak ada apa-apa? Coba cek lagi, apa yang kamu punya di rumah?" Dan akhirnya si janda itu bilang, "Saya hanya punya 1 bejana yang berisi minyak di sana." Ya. Dan saya akan lanjutkan cerita ini dari kita baca dari firman Tuhan teman-teman di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 7. Ya, ayat 3 dari terjemahan baru saya baca, "Lalu berkatalah Elisa, pergilah." Ya, jadi dia punya bejana di rumahnya teman-teman yang berisi minyak. Dan Elisa bilang kepada janda tersebut, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tanggamu.
Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi Elisa bilang, minta bejana-bejana yang lain dari tetangga-tetangga, dari segala tetangga-tetangga. Jadi dari banyak tetangga, jangan cuma satu atau dua, tapi dari banyak orang, ya, dari tetangganya. Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu, katanya sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu, yang dalam bejana yang dimiliki oleh si janda itu, ke dalam segala bejana, ke bejana yang lain yang dimiliki oleh tetangga-tetangga ya teman-teman, yang harusnya banyak tersebut. Mana yang penuh, katanya, angkatlah. Ya, jadi ayat 5 bilang, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Jadi dia sudah ambil bejana dari tetangga-tetangga teman-teman. Dan mereka masuk ke dalam rumah dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana milik tetangganya itu teman-teman kepadanya. Ya, teman-teman bisa bayangkan gimana mungkin ilustrasinya. Sedang ia terus menuang, jadi sejarah tersebut menuang. Dan ada yang terjadi hal yang luar biasa karena dia terus menuang satu bejana kan harusnya. Kenapa bisa mengisi banyak teman-teman? Jadi terjadi mujizat di sini. Terjadi suatu pelipat gandaan di sini teman-teman. Oke, ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, jawab anaknya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi ketika bejana tetangga-tetangganya sudah terisi penuh semua dan tidak ada lagi bejana lain, minyak teman-teman dari bejana yang mereka miliki itu somehow berhenti mengalir teman-teman. Ayat ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah atau kepada Elisa dan orang ini Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu. Jadi dijual, dapat uang pasti, bayarlah hutangmu dengan uang tersebut dan hiduplah dari lebihnya, dari kelebihannya teman-teman. Untuk engkau serta anak-anakmu. Jadi kita bisa melihat teman-teman di sini bahwa terjadi mujizat teman-teman. Dari hal yang biasa, ya minyak ketika itu, minyak zaitun barangkali atau minyak apa ya, itu adalah hal yang biasa ketika itu teman-teman dipakai. Dan sampai sekarang juga memang masih hal-hal yang masih biasa minyak ya. Saya ada bawa contoh di sini. Kalau dulu mungkin di sini, dulu mungkin ini minyak zaitun ya olive oil teman-teman ya. Jadi mungkin dulu ketik seperti ini ya. Tapi kalau konteksnya Indonesia saya bawa yang lebih kontekstual Indonesia, nah seperti ini ya. Saya nggak sebut merek karena nanti nggak enak, kira iklan teman-teman ya. Tapi intinya minyak itu dulu hal-hal yang biasa. Di sehari-hari mereka pakai minyak, mungkin untuk memasak pastinya ya. Dan zaman dahulu juga dipakai untuk kosmetik, untuk parfum ya. Belum ada seperti sekarang teman-teman. Tapi tetap orang perlu dong berdandan, tetap orang perlu harum. Jadi ketika itu banyak dipakai minyak ya dengan formulasi tertentu teman-teman ya, dipakai untuk cuci rambut atau sampoan teman-teman, dan yang pasti dipakai juga untuk massage atau untuk pijat ya, apalagi kayak dipakai untuk berbagai fungsi. Nanti kita akan bahas satu persatu teman-teman. Tapi intinya bahwa minyak itu adalah hal yang biasa ketika itu ya. Tapi ketika minyak tersebut teman-teman di tangan Tuhan teman-teman, atau didatangkan pegang oleh Tuhan teman-teman, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa ya. Bejana tersebut yang tadinya hanya satu yang berisi teman-teman, akhirnya bisa mengisi semuanya. Saya akan ceritakan bahwa kehidupan kita teman-teman ketika kita diisi oleh Tuhan ya, hal-hal yang mungkin kelihatannya biasa-biasa teman-teman. Apa itu misalnya ya? Membaca firman Tuhan terlihat biasa aja kok. Biasa aja ya seperti membaca firman Tuhan teman-teman, atau membaca hal-hal yang lain. Tapi ketika kita mengerjakan hal-hal yang terlihat biasa ini teman-teman, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Ada mujizat, ada pelipat gandaan teman-teman. Ya, kita akan coba lihat teman-teman, ada beberapa hal yang saya akan ceritakan manfaat dari minyak tersebut dan apa hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengisi bejana hidup kita teman-teman. Ya, yang orang-orang biasa, ember biasa, bejana biasa teman-teman, diisi oleh minyak yang kelihatannya biasa-biasa saja, ya, tapi sebenarnya adalah dari Tuhan teman-teman, maka itu akan memiliki manfaat bagi banyak orang. Amin. Ya. Pertama teman-teman, untuk memasak atau untuk menyediakan makanan teman-teman. Jadi ini olive oil bisa dipakai untuk masak pastinya, ya. Jadi makanan sekarang salad biasanya dipakai olive oil karena mungkin lebih bagus, lebih harum, atau mungkin minyak biasa, kita mungkin masak telur atau masak nasi goreng segala macam, itu semua pakai minyak teman-teman. Jadi minyak tersebut adalah salah satu bahan
makanan dalam kehidupan kita. Ya, untuk menyediakan makanan dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan minyak yang dari Tuhan, teman-teman, adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu seperti makanan bagi kehidupan kita, teman-teman. Ya, persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, simple prayer. Kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, teman-teman. Mencurahkan isi pikiran kita kepada Tuhan, teman-teman, dan bersyukur kepada Dia atau meminta pertolongan Dia, teman-teman, itu juga sangat berguna bagi kehidupan kita. Ya, saya mau highlight dalam journaling hari ini, teman-teman. Ya, hanya menyediakan sebentar saja dalam kehidupan kita, 5 menit sehari. Ya, kita membaca firman Tuhan 1 ayat dan kita renungkan, kita tuliskan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan tersebut, teman-teman. Sepertinya hal yang biasa, ya, hal yang sederhana aja, hanya 5 menit. Jadi teman-teman gak usah baca sampai setengah jam, teman-teman. You don't have to, ya. Tapi ketahuilah, percayalah bahwa ada sesuatu yang terjadi sementara kita journaling. Ada sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita, teman-teman. Ada terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam bahkan seluruh tubuh kita dan seluruh kehidupan kita, ya. Sama ibaratnya ketika teman-teman makan, ya, mungkin teman-teman sehari-hari makan nasi sama ikan, teman-teman. Ya, biasa aja dalam banyak hal, biasa saja, teman-teman. Kita makan, ya nggak ada yang, nggak selalu setiap hari, wow, mungkin makan toast, atau mungkin makan udang goreng dan segala macam, atau ikan bakar, teman-teman. Jarang-jarang barangkali, ya, tapi ketahuilah bahwa makanan-makanan yang biasa, nasi campur barangkali, atau mungkin hanya masak telur, teman-teman, itu ternyata membawa energi bagi kehidupan kita. Ya, ternyata membuat kita akhirnya tidak lapar dan kita bisa beraktivitas sehari-hari. Setuju? Ya. Dan hal yang sama, teman-teman, ketahuilah bahwa saat kita journaling, mungkin hanya sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada mungkin firman Tuhan yang sepertinya berbicara sangat spesial dalam kebanyakan hari, teman-teman. Kita mungkin sepertinya, oh ya ini saya sudah tahu, tapi tetap saya baca, teman-teman. Ketahuilah bahwa sebenarnya tetap ada sesuatu energi dari Tuhan, ya, kekuatan dari Tuhan yang dimasukkan dalam kehidupan kita, yang memenuhi hidup kita, teman-teman, ketika kita membaca atau melakukan journaling. Amin. Dan ketika makanan ini, makanan rohani, teman-teman, mengisi hidup kita, teman-teman, kita bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu ibarat chef, ibarat juru masak yang menyiapkan, oke, hari ini saya mau berbicara atau menyediakan makanan ini untuk engkau. Besok saya mau menyediakan makanan ini untuk engkau. Besoknya lagi saya mau menyediakan makanan ini untuk engkau, teman-teman. Dan Dia yang tahu kehidupan kita. Dia yang tahu apa yang kita butuhkan, teman-teman. Dan Dia bisa menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita di hari tersebut, ya. Yang sesuai dengan kehidupan kita di season tertentu atau di musim tertentu, teman-teman. Ya, Tuhanlah yang memiliki hidup kita dan Dia yang bisa menyediakan makanan yang paling sesuai, yang paling pas dengan kebutuhan kita. Sebab itu saya mau ajak teman-teman, kita mungkin sudah sangat sering dengar ini, Bapak, Ibu, Saudara, ya, tentang journaling. Mungkin teman-teman sudah mulai, aduh, itu lagi. Tapi ketahui teman-teman bahwa yang itulah yang sangat penting. Setuju? Kita makan mungkin setiap hari, makan nasi, itu lagi, teman-teman. Tapi kalau kita nggak makan nasi, katakan, kita mungkin jadi kurang rasanya. Ya, dalam kehidupan kita mungkin kita nggak journaling atau nggak firman Tuhan, dan kita jadi seperti ada mungkin emosi. Barangkali kalau kita orang lapar kan biasanya emosi, teman-teman. Kita mungkin jadi seperti emosi, hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang, kita jadi gampang tersinggung dan segala macam. Siapa tahu barangkali sebenarnya kita perlu untuk mengisi firman Tuhan lagi. Kita perlu mengisi minyak itu lagi dalam kehidupan kita. Kita perlu journaling lagi, teman-teman. Amin. Jadi mari, come on, ya, penuh hidup kita dengan firman Tuhan, dengan minyak yang dari Tuhan yang dipakai untuk memasak, untuk mengisi kehidupan kita dengan makanan, teman-teman. Hal yang kedua, firman Tuhan atau minyak dari Tuhan, Roh Kudus, teman-teman, itu bisa menerangi, ya, lampu. Minyak zaman dulu itu dipakai untuk juga menerangi lampu atau mengisi bahan bakar di lampu untuk menerangi. Ya, dan saya yakin banget, teman-teman, bahwa minyak dari Tuhan, hadirat Tuhan dan firman-Nya itu akan bisa menerangi hidup kita, ya, akan bisa membawa kita ke arah yang memang seharusnya kita tuju. Ya, kita jadinya jalannya nggak gelap, teman-teman, nggak meraba-raba atau sembarangan kita hajar sana hajar sini, tapi dengan firman Tuhan dan dengan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita jadi mengerti apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya harus pilih, apa yang tidak boleh,
apa yang boleh, apa yang bermanfaat untuk kehidupan saya di masa mendatang, teman-teman. Coba kita lihat di Yohanes 8 ayat ke-12, BIMK, terjemahan sehari-hari, dikatakan, Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tapi mempunyai terang kehidupan." Ya, bayangkan kalau misalnya lampu di ruangan tempat saya rekaman ini, teman-teman, dimatikan, teman-teman. Saya pasti akan bingung kemana saya menuju. Mungkin ada barang di sana, saya bisa tersandung, either saya yang jatuh atau barangnya yang rusak, dan segala macam, teman-teman. Tapi kalau terang, teman-teman, saya bisa tahu, oh, di sana ada barang, jangan saya tabrak. Ya, saya bisa cedera. Di sana ada barang, saya harus minggir. Ketika semuanya terang, teman-teman, saya jadi tahu saya harus kemana, teman-teman. Dan seperti itulah ketika kita memiliki minyak dari Tuhan, firman Tuhan, teman-teman, hadirat Tuhan lewat doa dalam kehidupan kita, teman-teman, kita jadi memiliki terang dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa terang tersebut bukan hanya untuk diri kita. Ya, dikatakan bangkit dan bersinarlah, sebab terang Tuhan ada atasmu. Jadi terang itu juga untuk kehidupan orang lain. Ketika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, teman-teman, ya, kita menjadi terang dalam kehidupan kita, atau kehidupan kita jadi jelas, teman-teman, kita harus kemana, dan orang juga bisa melihat, oh, si ini, si Ari, atau si Kosium, ya, atau Kak Arini, atau Kak Pucin, Kak Sinta, dan segala macam, kehidupan mereka beda ya daripada orang-orang yang lain. Kehidupan mereka itu sepertinya lebih santai, tapi lebih produktif daripada orang-orang yang lain. Mereka tidak emosian, mereka tidak cemas, mereka tidak negatif dan segala macam. Dan orang bisa melihat itu seperti terang yang menginspirasi mereka, yang membuat mereka bertanya-tanya, apa sih rahasianya? Ya, apa sih terang itu yang membuat engkau jadi sepertinya mengerti engkau harus menuju kemana, teman-teman? Dan teman-teman percayalah bahwa firman Tuhan, ya, minyak dari Tuhan tersebut, teman-teman, perlu kita miliki, simpan dalam kehidupan kita supaya kita bisa memiliki terang dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi orang yang lain, teman-teman. Fungsi yang ketiga dari minyak adalah untuk memanaskan. Ya, tadi ada lampu, ada api, pasti juga ruangan itu jadi semakin hangat. Saya yakin banget, teman-teman, ketika kita memiliki minyak dari Tuhan, firman Tuhan dalam journaling kita, doa kita, teman-teman, menyembah Tuhan, itu akan membuat hidup kita jadi hangat, teman-teman. Hidup kita jadi tidak beku, tidak tidak dingin, teman-teman. Hidup kita jadi seperti ada semangat yang baru setiap hari, ada gairah yang baru setiap hari. Kita bangun, kita enggak, aduh, saya ngapain lagi, saya menghabiskan kehidupan saya hari ini. Tapi kita punya semangat yang baru, kita punya terang, kita punya visi, apa yang saya harus kerjakan hari ini. Dan pada saat yang sama kita memiliki energi dan kita memiliki gairah, kehangatan, semangat yang baru untuk hari tersebut, teman-teman. Amin. Ya. Hal yang keempat, teman-teman, minyak dipakai juga untuk mengurapi. Ini mungkin bahasa yang sangat rohani, barangkali kalau di beberapa tempat, ya, kita mungkin jarang pakai, atau bahasa Inggrisnya anointing, teman-teman. Tapi sebenarnya mengurapi itu bahasa sederhananya adalah mengusap dengan minyak, ya. Dulu orang ketika ditahbiskan atau ketika dilantik itu di anointing, diurapi, teman-teman. Dan itu ya kepalanya dikasih minyak dan diusap-usap. Diusap-usap, teman-teman, seperti kita mungkin orang masas ya, diusap-usap, ya. Itu pertanda bahwa orang tersebut diberikan otoritas, diberikan wewenang, teman-teman, diberikan kuasa atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Amin. Dan hal yang sama, teman-teman, ketika kita mengisi kehidupan kita dengan minyak, dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, lewat doa, lewat kita menyembah Tuhan, teman-teman, saya yakin banget ada kuasa yang diberikan kepada kita. Kita memiliki skill, kita memiliki talenta, teman-teman, dalam hidup kita. Amin. Tapi ketika talenta tersebut, skill tersebut diisi minyak, teman-teman, maka akan semakin lancar lah. Sama seperti misalnya pintu ketika nggak kurang minyak, apa yang terjadi, teman-teman? Nyet, gitu, bunyi-bunyi dan mengganggu orang lain atau nggak nyaman. Atau mungkin kita punya rantai motor, nggak ada minyaknya, teman-teman, maka dia nggak lancar atau panas dan bisa akhirnya malah berbahaya, ya. Atau mungkin minyak oli di mobil, teman-teman, itu sangat penting untuk membuat mesinnya bisa bergerak dengan cepat dan tidak cepat jadi rusak, teman-teman. Amin. Dan hal yang sama, minyak dari Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman, itu sangat penting supaya kita bisa mengerjakan tanggung jawab hidup kita. Kita bisa mengembangkan skill dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerjakan
hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik di pekerjaan, baik di studi, baik di pelayanan teman-teman, di keluarga, itu jadi semakin lancar ya, jadi semakin jadi semakin maksimal, produktif apa yang kita kerjakan karena Tuhan memberikan kita pengurapan teman-teman. Sekali lagi, Tuhan bisa mampukan kita orang-orang yang biasa, bejana yang biasa, ember yang biasa teman-teman, dan mungkin diisi dengan minyak yang kelihatannya biasa-biasa saja ya. Membaca firman Tuhan biasa saja, kelihatannya doa sehari-hari sepertinya biasa saja, tapi ada minyak yang akan membuat malah kehidupan kita semakin produktif dan diurapi dan semakin lancar dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Dan hal yang lain terakhir, poin yang terakhir adalah minyak itu dipakai juga untuk menyembuhkan, untuk mengurangi sakit. Kalau kita mungkin sekarang sakit, mungkin dikasih balsam ya, atau ya minyak kayu putih atau apa ya, seperti itulah minyak fungsi teman-teman, untuk menyembuhkan ya. Jadi dalam kehidupan kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak, kita mungkin sempat sakit hati, kita mungkin sempat tertolak atau ada problem teman-teman. Ketahuilah bahwa sakit hati tersebut dalam hidup kita, atau mungkin kita pusing, aduh seperti apa ini ya, itu akan bisa dikurangi, bahkan dihilangkan pain-nya teman-teman, rasa sakitnya, kalau kita mengisi hidup kita dengan minyak firman Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Kita jadi orang yang mungkin sempat kita pusing, kita mungkin sempat sedikit stres teman-teman, tapi kita tidak berketerusan sakit atau berketerusan stres teman-teman, karena kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang penyakit fisik pun Tuhan bisa sembuhkan teman-teman. Firman Tuhan ada yang bilang bahwa oleh karena bilur-bilurnya di kayu salib yang dia derita ketika dia mau naik ke Golgota dan disalibkan teman-teman, itu bisa menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saya sangat yakin bahkan sampai saat ini Tuhan masih mengerjakan mujizat. Amin. Engkau bisa klaim kesembuhanmu, baik itu kesembuhan fisik maupun kesembuhan secara mental kita, secara pikiran kita teman-teman, Tuhan bisa sembuhkan. Katakan amin kepada mujizat Tuhan. Ya, katakan amin kepada hal-hal yang luar biasa, kesembuhan yang dari Tuhan teman-teman. Amin. Jadi hari ini beberapa poin yang saya sampaikan sudah selesai teman-teman. Ketahuilah bahwa Yesuslah minyak tersebut ya. Firman Tuhan itu adalah minyak itu teman-teman, yang bisa mengisi hidup kita. Roh Tuhan itu bisa mengisi hidup kita ya, lewat doa, lewat journaling, lewat menyembah Tuhan teman-teman. Dan Tuhan ingin mengisi hidup kita dengan sangat luar biasa. Dan yang perhatikan teman-teman, dari cerita tadi di Elisa tadi teman-teman, bahwa Tuhan ingin mengisi hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan ingin ada banyak ember yang lain, ada banyak bejana yang lain yang akhirnya terisi lewat kehidupan kita, ya. Dan itu bukan sedikit, tapi banyak tadi katanya. Amin. Saya yakin banget ketika Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita teman-teman, Tuhan bisa mengerjakan itu bahkan untuk memberkati orang yang lain. Ya, saya ceritakan singkat saja testimoni saya pribadi teman-teman. Mungkin teman-teman sudah beberapa tahu bahwa saya menerima Yesus ketika saya umur 1 SMA teman-teman. Dan kelas 2 SMA saya mulai melayani, mengisi hidup saya dengan firman Tuhan saat teduh atau journaling teman-teman, dan menyembah Tuhan, berdoa teman-teman. Dan saya bisa lihat bahwa kehidupan yang Tuhan berikan itu semakin lama semakin baik, semakin lama semakin meningkat, bukan semakin turun teman-teman. Apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Apakah tidak ada mungkin stres? Ya ada kadang-kadang teman-teman. Tapi apakah akhirnya saya jadi kolap atau saya jadi menyerah teman-teman? Tidak demikian, karena ada minyak, karena ada firman Tuhan yang mengisi kehidupan saya, menyembah Tuhan dan berdoa teman-teman. Dan akhirnya Tuhan bisa pakai kehidupan saya jadi berkat buat banyak orang. Ya, sekarang kita melayani ada ratusan orang atau ribuan orang barangkali teman-teman, dan bukan hanya di Bali tapi bahkan di seluruh kota yang ada di Indonesia. Sangat banyak yang diberkati, dan itu Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan saya teman-teman. Dan saya yakin banget, bukan untuk menyombongkan diri teman-teman, tapi saya ingin menginspirasi engkau bahwa Tuhan bisa mengerjakan yang sama di dalam kehidupanmu. Tuhan bisa mengerjakan hal yang sama lewat kehidupanmu teman-teman. Kalau engkau memberikan hidupmu diisi oleh minyak dari Tuhan, kalau engkau mengizinkan bejana kehidupanmu teman-teman menjadi tempat minyak dari Tuhan yang mengalir buat banyak orang di sekitarmu teman-teman. Come on, ya, amin. Saya mau berdoa teman-teman. Firman Tuhan sudah berbicara banyak hari ini, dan saya ingin sekali lagi mengajak engkau berdoa supaya sungguh
Berikan hidupmu menjadi bejana yang terbuka untuk minyak dari Tuhan. Berikan hidupmu untuk menjadi bejana yang bukan hanya untuk mengisi kehidupanmu sendiri teman-teman, tapi untuk mengisi banyak orang di sekitar. Mari kita berdoa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Jadikan kami bejana yang terbuka untuk minyak-Mu selalu mengisi kehidupan kami ya Tuhan. Lewat journaling, membaca firman Tuhan setiap hari, lewat doa, lewat menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa minyak-Mu akan membuat kami semakin produktif, hidup kami semakin terarah, hidup kami berenergi Tuhan, hidup kami optimis, dan hidup kami menjadi inspirasi, menjadi terang buat banyak orang ya Tuhan. Berkati kehidupan kami sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin teman-teman. Dan hal yang terakhir yang saya ingin doakan ya, hidup kita teman-teman itu diberikan minyak dari Tuhan. Dan hal yang sangat luar biasa yang juga Tuhan sediakan ya adalah yang namanya keselamatan, anugerah teman-teman. Ini adalah minyak atau mungkin ini adalah berkat yang terbesar yang Tuhan bisa sediakan bagi engkau. Ya, dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu teman-teman, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepada Dia, kepada Yesus. Dia yang menanggung di kayu salib segala hukuman dosa kita, segala pemberontakan kita teman-teman ditimpakan kepada Dia, supaya kita dibebaskan dari hukuman, kita diampuni, dan kita bisa hidup dengan merdeka. Kita hidup untuk mengisi kemerdekaan tersebut teman-teman dengan hal-hal yang luar biasa. Dan saya mau ajak hari ini, siapapun engkau bisa menerima anugerah tersebut teman-teman. Ya, tanpa peduli bagaimana masa lalumu, tanpa peduli apapun latar belakangmu, suku, agama, ya, Tuhan mencintai engkau sama satu dengan yang lain, dan engkau bisa menerima anugerah tersebut dengan cukup berkata ya kepada Yesus, kepada si penebus tersebut, kepada juru selamat tersebut teman-teman, dan engkau mengikuti doa yang saya ucapkan setelah ini. Come on, ya, buka hatimu dan mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus teman-teman. Katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah dalam hidupanku dan aku akan mengikut engkau. Amin. Yes, buat teman-teman yang membuka hatimu kepada Yesus, saya mau ajak engkau, mari isi form yang ada di bawah ini, www.mylifehouse.com/Jesus. Engkau akan mensubmit datamu dan kita akan mengontak engkau untuk kita bisa mengenal engkau lebih jauh, dan engkau bisa mengerti apa yang engkau harus lakukan selanjutnya supaya engkau mengalami janji-janji Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan teman-teman. Ya, dan sekali lagi sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, come on, ya, isi kehidupan kita dengan minyak dari Tuhan setiap hari, setiap saat teman-teman. Dan jangan keep minyak tersebut atau berkat Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sendiri teman-teman, tapi share, spread, isi bejana yang lain teman-teman. Dan saya yakin bahwa kehidupanmu akan menjadi dampak yang luar biasa bagi orang lain. Amin. Ya, sudah selesai firman Tuhan hari ini. Diberkatilah sepanjang minggu ini teman-teman, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.